adik-adik, gimana? Sudah pada siap ibadah semuanya? Nah, mari kita mengawali kebaktian pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Nah, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dulu yuk dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Bu Nini berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan Bu Nini dalam acara sekolah minggu. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, namun kita tetap harus bersyukur dan berterima kasih kita masih bisa mengikuti sekolah minggu dengan cara online. Kita tadi sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu Engkau masih mempertemukan kami kembali dalam acara ataupun kegiatan sekolah minggu. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih kami tetap bisa mengikuti acara sekolah minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi kami yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi kami agar apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi.
Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang yang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikian tadi kita telah bersama-sama membaca Alkitab, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada zaman dahulu kala ada laki-laki yang bernama Pak Nuh. Nuh hidup di antara orang-orang jahat. Setiap orang sungguh rusak, sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan bumi dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarga yang mendapat belas kasihan Allah, karena Allah memandang Nuh hidup benar di hadapan Allah. Kemudian Allah menyuruh Pak Nuh untuk membuat perahu. Perahu itu disebut bahtera. Nuh dan ketiga anak laki-lakinya membuat bahtera selama bertahun-tahun. Allah sendiri yang memberitahu berapa ukuran bahtera yang dibuat Nuh dan dari kayu apa bahtera itu dibuat. Besar sekali bahtera yang dibuat oleh Nuh. Bahkan dalam Alkitab disebutkan kalau bahtera yang dibuat oleh Nuh besarnya melebihi dari lapangan. Bisa kita bayangkan bersama-sama berapa besarnya bahtera yang dibuat oleh Pak Nuh.
Allah memberitahukan Nuh untuk mengumpulkan segala binatang, segala hewan yang jantan dan yang betina, hewan yang ada di udara, untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu. Pengumpulan hewan memakan waktu yang lama, namun akhirnya semua hewan bisa masuk ke dalam bahtera. Kemudian Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan menantunya masuk ke dalam bahtera tersebut, dan Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu. Kemudian langit menjadi gelap dan tiba-tiba hujan mulai turun. Hujan, hujan, dan hujan. 40 hari, 40 malam, hujan terus-menerus tiada henti. Kita bisa membayangkan ya anak-anak, satu hari satu malam hujan saja tidak berhenti, terjadi banjir. Apalagi sampai 40 hari, 40 malam. Air semakin bertambah tinggi, sehingga menutup semua daratan. Bahkan gunung-gunung yang tinggi pun ikut tertutup air. Segala makhluk yang bumi pun akhirnya binasa. Hanya Pak Nuh dan mereka yang masuk ke dalam bahtera itu yang selamat, yang masih hidup. Setelah hujan berhenti, bahtera Pak Nuh kandas di atas sebuah gunung. Nuh menunggu beberapa saat, kemudian melepaskan seekor burung untuk mengetahui apakah dia bisa menemukan daratan yang kering. Tidak hanya sekali Pak Nuh melepaskan burung, tapi beberapa kali. Dan yang terakhir Pak Nuh melepaskan burung merpati, dan merpati itu tidak pulang. Pak Nuh menduga kalau merpati itu telah menemukan daratan yang kering. Setelah berada di dalam bahtera selama lebih dari setahun, Pak Nuh merasa aman untuk keluar dari bahtera tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh Pak Nuh yaitu membuat mezbah dan memberikan kurban bakaran kepada Tuhan. Tuhan senang melihat Pak Nuh melakukan hal tersebut, membuat mezbah dan memberikan kurban bakaran. Tuhan menaruh pelangi di langit sebagai perjanjian dengan Pak Nuh dan segala umat manusia bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Begitulah kisah Pak Nuh. Pak Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, di mana pada saat itu semua manusia melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, perbuatan yang rusak. Akhirnya Pak Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak, siapa yang ingin menjadi seperti Pak Nuh? Pasti semua ingin menjadi seperti Pak Nuh, menjadi orang benar, menjadi orang baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap yang baik, tidak jahat, mau mendengarkan dan patuh serta taat kepada orang tua, memiliki perkataan yang baik. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, kita sudah menjadi baik. Pasti Tuhan akan sayang kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian tadi firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami untuk menjadi baik. Ajarkan kami dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami. Hanya kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus, terima kasih kiranya kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini, dan Engkau memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan senantiasa mohon pertolongan. Haleluya, amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu,